juga yang membuka Alkitab dari HP. Kita sama-sama membaca firman Tuhan, saudara. 1, 2, 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Puji Tuhan. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kita diingatkan sama-sama lain untuk belajar pada mulanya. Saudara terkasih, bagaimana pada mulanya kita diciptakan Tuhan satu sama lain, kita dibentuk dengan ibu dan bapak yang berbeda, saudara terkasih. Bahkan bukan hanya ibu dan bapak, bahkan negaranya juga sudah berbeda. Yang saya lahir mungkin di Indonesia, dan teman-teman adik-adik di tempat ini lahir di Malaysia, tempat di kampung asli yang kita tempat ibaratkan saat ini. Puji Tuhan. Saudara terkasih, pada mulanya adalah firman. Apakah teman-teman pernah membaca di dalam Kejadian 1 ayat 1? Saya percaya semuanya sudah menghafal. Haleluya. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi tepatnya pada hari ini kita dikatakan pada mulanya adalah firman. Di Kejadian 1 ayat 1 itu, Tuhan berfirman menciptakan langit dan bumi, sehingga terbentuklah bumi yang sangat besar ini, saudara terkasih. Kita belum bisa menjalaninya seluruh dunia, karena di Malaysia ini saja saya dengar-dengar sangat luas ya. Beda lagi Johor, beda lagi Penang, beda lagi Kuala Lumpur. Saya kira Malaysia ini hanya negara yang mungkin hanya sampai ke kulit tiram gitu kan. Tapi sangat luas, saudara terkasih. Begitulah saudara terkasih, pada mulanya adalah firman. Kenapa saudara terkasih pada malam hari ini Tuhan menegur kita satu sama lain, dikatakan pada mulanya adalah firman. Saudara terkasih, kita mau belajar akan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara terkasih, tanpa firman kita tidak akan dapat melewati semuanya. Saudara terkasih, mungkin saudara terkasih udah bapak kita terbatas, saudara terkasih, mengingatkan kita, bahkan mengingatkan setiap orang tua di tempat ini, bahkan adik-adik yang hadir pada saat hari ini, saudara terkasih, ibu-ibu yang saya cintai, saudara terkasih, bahkan terbatas Pastor Fitri untuk berkunjung ke rumah ibu kami dengan adik-adik semuanya. Tapi firman ini adalah tanpa batas, saudara terkasih. Saudara terkasih, pada mulanya adalah firman. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105, kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 119 ayat 105. Semuanya sudah dapat? Haleluya. Kita sama-sama membaca firman ini. 1, 2, 3 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Firman itu pelita, saudara terkasih. Dikatakan tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Sesungguhnya saudara terkasih, Tuhan menciptakan kita, awal mulanya itu adalah terang. Setelah Tuhan menciptakan terang, timbullah Tuhan menciptakan gelap. Itulah dikatakan pada mulanya, saudara terkasih, itu adalah Tuhan menciptakan hari pertama. Pada mulanya adalah firman. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana dikatakan pelita? Apakah teman-teman bisa mengerti apa itu pelita? Adik-adik yang bisa menjawab, haleluya. Pelita itu adalah seperti lampu, saudara terkasih. Lampu yang kita sama-sama melihat saat hari ini. Tanpa lampu ini kita semuanya gelap. Haleluya. Kita tidak bisa melihat satu sama lain, mungkin hanya bisa melihat gigi saja ya. Hanya bisa melihat gigi. Tapi kalau kita hidupkan lampu ini, kita bisa melihat satu sama lain. Puji Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan lagi di dalam Matius 6 ayat 22, karena yang
kita gali saat hari ini adalah firman saudara terkasih. Mungkin perkataan saya terbatas, tapi firman Tuhan tanpa batas. Puji Tuhan. Kita ambil di dalam Matius 6 ayat 22. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan mata adalah pelita. Tadi dikatakan bahwa pelita itu seperti lampu. Sekarang dikatakan pelita itu adalah mata kita sendiri, saudara terkasih. Mata kita yang sudah diciptakan Tuhan. Jika mata kita sendiri sudah salah, maka gelaplah yang akan kita lewati, saudara terkasih. Tapi ketika firman kita disucikan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah sesungguhnya Allah. Puji Tuhan. Buat adik-adik sekalian, mungkin kita terbatas membawa Alkitab ya saudara terkasih, tapi begitu indahnya teknologi yang diciptakan Tuhan, yaitu HP, yang mungkin satu sama lain sudah mempunyainya. Kita bisa mendownload firman Tuhan ini saudara terkasih. Kita bisa baca firman ini mungkin setiap saat, tapi kadang-kadang saudara terkasih saking sibuknya kita mungkin bermain games, kita sibuk melihat story orang, sehingga kita lupa membaca firman. Saudara terkasih, malam hari ini kita sama-sama belajar. Kita sisihkan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Tidak disalahkan saudara terkasih kita bisa melihat Facebook, tidak disalahkan Tuhan kita bisa melihat TikTok atau hiburan yang lain. Tapi saudara terkasih, malam hari ini Tuhan mau kita lebih mengutamakan Alkitab. Puji Tuhan. Karena saudara terkasih, ketika semua sudah gelap, mungkin kita tidak akan bisa melewati semua ini. Seperti mungkin perjalanan kita melewati salib-salib ini ya saudara terkasih. Beberapa kali kita lalu lalang, mungkin ibu dan teman-teman di tempat ini sudah berkali-kali. Kalau kita jalan kaki tanpa penerang, mungkin kita bisa menabrak sesuatu. Mungkin ular pun lewat, lembu pun lewat, mungkin tidak bisa kita lihat ya. Tapi saudara terkasih, ketika ada penerang itu, pasti kita bisa lewatinya. Haleluya. Dikatakan saudara terkasih, mata adalah pelita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Kenapa saudara terkasih? Apakah kita pernah melihat orang buta? Apakah ibu-ibu bisa pernah melihat orang buta? Pernah ya? Pernah. Kalau orang buta ya berjalan mungkin mereka bisa menabrak sesuatu. Tapi kelebihan orang buta, mereka mempunyai daya pendengaran yang sangat luar biasa, gitu, sangat tajam. Sehingga mungkin apapun jatuh, jarum bisa mereka dengar. Itulah kelebihan mereka. Tapi kekurangan mereka tidak bisa melihat wajah-wajah cantik kita saudara terkasih. Sama saudara kasih, sama kayak kita saudara terkasih. Ketika mata kita gelap, kita nggak akan bisa berjalan saudara. Sama seperti kehidupan kita. Tanpa firman saudara terkasih, kita tidak tahu apa-apa. Puji Tuhan. Saudara terkasih, setiap hari kita sebelum melalui hari-hari kita, ayo kita baca firman Tuhan saudara terkasih. Saya tahu mungkin ibu dan bapak mungkin sibuk, adik-adik di sini juga sibuk belajar, sibuk semuanya, dan saya tidak tahu apa kesibukan kita saudara terkasih. Tapi janganlah kita lupa untuk baca firman Tuhan ini saudara terkasih. Karena ketika kita gelap, kita akan bisa tahu bagaimana berbuat baik, bagaimana kita melangkah apa baik dan buruknya hidup ini saudara terkasih. Mungkin saudara terkasih, kita tidak bisa mengenal orang satu sama lain, tidak bisa menerima. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, coba kita bayangkan ketika kita dulu belum mengenal Tuhan, bagaimana kehidupan saudara ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada pada saat hari ini. Mungkin saudara terkasih kita tidak mengenal apa itu firman, apa itu keselamatan. Bahkan kenapa ini semua bisa terjadi kayak gitu kan? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita saudara terkasih terus mengandalkan firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan firman Tuhan ini?
Karena begitu banyak saudara terkasih kesalahan kita. Kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang tanpa salah, manusia yang mungkin hari-hari kita enggak memuaskan bagi Tuhan. Hanya firman-Nya yang mampu meluruskan kita. Puji Tuhan. Karena saudara terkasih, Tuhan Yesus mati hanya untuk satu kalilah. Tapi Tuhan mengirimkan firman untuk menguruskan kita setiap hari. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan hanya perkataan saya, saudara. Kita akan gali lagi firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman ini sangat rentan kita dengar, saudara terkasih. Dan alangkah baiknya firman ini sangat sedikit. Kalau bisa kita harus menghafalnya di dalam Yohanes 17 ayat 17. Puji Tuhan. Semuanya sudah mendapatkan? 1, 2, 3 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan. Saudara terkasih, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Katakan terkasih. Haleluya. Firman ini kebenaran, saudara terkasih. Tetapi ada lagi, saudara terkasih, firman ini tidak ada artinya apa-apa kalau tidak kita baca, saudara terkasih. Puji Tuhan. Sama, saudara terkasih, kalau Tuhan tidak berfirman melalui perkataannya. Kejadian 1 ayat 1 tadi dikatakan, pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita terikat dengan ayat 1. Kejadian 1 Jadi kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. saudara terkasih, kalau Tuhan berdiam diri, apakah bumi ini bisa berbentuk? Tidak, saudara terkasih. Sama kayak kita, saudara terkasih. Ketika firman ini hanya kita simpan di lemari kita bagus-bagus, kita buat cuma pajangan di lemari, pajangan di meja-meja di meja-meja rumah tangga kita ya, meja-meja ruang tamu, itu tidak ada artinya apa-apa, saudara terkasih. Tetapi kalau firman itu kita baca sama-sama, sama kayak Alkitab ini di HP ya. Saya percaya semuanya mempunyai HP. Kalau tidak ada di HP-nya Alkitab, silakanlah download Alkitab, karena mungkin adik-adik malas bawa Alkitab. Kita juga manusia yang terbatas, yang saya juga pribadi sering lupa ya, sama kayak Bapak Juanda sering lupa. Tapi saya percaya hanya firman inilah yang dapat kita pegang, saudara terkasih. Dikatakan tadi ketika firman ini kita simpan, kita bawa pun ke tas kita bawa berat-berat pun di sekolah, tetapi kita tidak baca, saudara terkasih, itu semua tidak ada apa-apanya. Saudara terkasih, Tuhan berkata tadi Kejadian 1 ayat 1 itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara terkasih. Tuhan menciptakan ibu, adik-adik semua di tempat ini, karena Tuhan sendiri sudah berfirman. Haleluya. Tuhan punya rencana bagi adik-adik, bagi ibu-ibu, saudara saya terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu, saudara terkasih, kita punya problema yang berbeda-beda. Saudara terkasih, saya juga tinggal di tempat ini, saudara terkasih, semua di luar pikirannya, saudara terkasih. Sebenarnya, saudara terkasih, saya tidak sendiri. Mungkin sudah mendengar, kita sebenarnya hanya 2 orang. Dan saat hari ini kakak itu masih ditahan di Batam karena bermasalah, tidak bisa masuk ke Malaysia, saudara terkasih. Belum bisa bertemu dengan teman-teman kita di sini. Haleluya. Saudara terkasih, kenapa? Saudara terkasih, itulah seperti pujian kita tadi dikatakan ibu kita, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Saudara terkasih, saya beberapa kali dikatakan Pastor Fitri bahwa itulah ujiannya, saudara terkasih. Ketika kita memberitakan firman, ada halangan, saudara terkasih. Seperti teman kita, beberapa saya melihat orang masuk ke Malaysia begitu gampangnya, tapi kita sendiri Indonesia sangat sulit gitu, saudara terkasih. Dulu sulitnya itu ketika sudah sampai di Malaysia, sekarang dari Indonesia yang sangat sulit, saudara
saudara terkasih. Begitulah saudara terkasih, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, banyak saudara terkasih tantangan kita saudara terkasih. Mungkin tantangan kita saudara terkasih hari-hari kita sibuk dengan bermain games, sibuk dengan semuanya aktivitas bersama lain, sibuk dengan pekerjaan kita saudara terkasih. Ayolah saudara terkasih, kita terus baca firman Tuhan. Karena saudara terkasih, firman ini tidak ada apa-apanya saudara terkasih. Kita tidak akan mengenal Tuhan kalau Alkitab ini tidak kita baca saudara terkasih. Tapi ketika kita baca firman Tuhan ini, kita akan mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan ini, kita renungkan dan kita andalkan Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja saudara terkasih. Karena firman Tuhan ini sangat berguna bagi adik-adik juga di sekolah. Apakah adik-adik tahu apa untungnya firman Tuhan ini di sekolah kita saudara terkasih? Coba kita firman Tuhan ini mungkin sangat kita udah baca di dalam Amsal 1 ayat 7. Ada yang hafal anak-anak sekolah? Ya, mungkin masih ada yang masih belajar menghafal ya. Hai anak-anak. Boleh dibacakan oleh Ibu di Amsal 1 ayat 7 dan kita sama-sama mendengarkan. Amsal 1 ayat 7, beginilah firman-Nya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya termasuk katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan saudara terkasih. Bisa mengerti nggak orang bodoh seperti apa? Orang bodoh itu saudara terkasih, orang yang mungkin tidak tahu bagaimana melakukan yang baik, orang yang tidak bisa